Maya mengayuh sepedanya dengan hati-hati di antara jalanan kota yang ramai. Di balik tubuh mungilnya, ada tumpukan kotak makanan yang harus diantarkan sebelum sore. Pekerjaan ini tidak mudah, tapi Maya selalu bersyukur karena setidaknya ia punya sesuatu untuk dilakukan demi bertahan hidup. Sambil mengelap peluh yang mengalir di dahinya, ia memandang restoran mewah di depannya. Inilah tujuan terakhirnya hari itu. Langkah Maya sedikit gugup saat masuk ke restoran. Kilauan interiornya membuatnya merasa tidak pada tempatnya. Namun, ia memaksakan senyum pada petugas kasir dan menyerahkan pesanan. Saat menunggu pembayaran, matanya tertuju pada seorang pria yang tengah mengelap meja di sudut ruangan. Wajah itu tampak familiar, meski tubuhnya lebih tinggi dan dewasa dibanding bayangannya di masa kecil. Pria itu, yang mengenakan seragam pelayan, tidak menyadari bahwa ia sedang diperhatikan. Maya memperhatikan dengan seksama, mencoba menghubungkan ingatannya. Dia yakin, pria itu adalah Reza, teman masa kecilnya yang dulu selalu membelanya saat mereka tinggal di panti asuhan. Rasa rindu bercampur penasaran mulai memenuhi benaknya. Ketika pria itu berbalik dan berjalan ke arahnya untuk membersihkan meja dekat kasir, Maya tak bisa menahan diri. "Reza?" tanyanya ragu. Suaranya terdengar gemetar, seakan takut jika dugaannya salah. Pria itu berhenti sejenak, menatap Maya dengan kening berkerut, lalu tersenyum ramah. "Iya, saya Reza. Maaf, kita kenal sebelumnya," jawabnya sambil mengusap tangannya yang basah oleh kain lap. Maya tertegun. Meski senyum itu sama, ada sesuatu yang berbeda. Mungkin waktu telah mengubahnya, atau mungkin kehidupan membuatnya menjadi lebih tertutup. Namun, Maya merasa yakin bahwa ini adalah Reza yang dulu ia kenal. "Aku Maya. Kita, dulu di panti yang sama," ungkapnya dengan suara yang lebih lembut. Reza terdiam sejenak, seolah mencoba mengingat. Namun, responsnya tak seperti yang Maya harapkan. "Maaf, aku tidak terlalu ingat. Tapi, senang bisa bertemu," katanya dengan nada yang sopan. Ada rasa kecewa yang menyelinap di hati Maya, namun ia berusaha menyembunyikannya di balik senyumnya. Obrolan mereka terputus oleh pelanggan lain yang memanggil Reza. Maya menyadari bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara panjang. Ia hanya mengangguk dan melangkah keluar restoran, membawa perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bahagia bisa bertemu kembali, tapi di sisi lain, ada jarak yang kini terasa di antara mereka. Di perjalanan pulang, Maya terus memikirkan Reza. Ia teringat bagaimana Reza selalu membelanya dari anak-anak yang suka mengganggu di panti. Reza yang dulu adalah sosok yang ceria dan penuh semangat, tapi kini ia tampak lebih tenang, bahkan sedikit tertutup. Maya bertanya-tanya apa yang terjadi selama bertahun-tahun ini hingga membuatnya berubah begitu banyak. Malam itu, Maya duduk di kamarnya yang sempit, memandang langit-langit sambil merenung. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk kembali mendekati Reza. Ia merasa berutang budi karena dulu Reza selalu ada untuknya. Kini, mungkin ini saatnya ia bisa melakukan sesuatu untuk pria itu. Hari berikutnya, Maya memutuskan untuk kembali ke restoran itu dengan harapan bisa berbicara lebih banyak dengan Reza. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia harus mencari cara agar bisa menjembatani jarak yang kini terbentang di antara mereka. Maya kembali ke restoran itu keesokan harinya dengan hati yang berdebar. Dia mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya, meski tetap sederhana. Saat tiba di sana, ia sengaja memilih duduk di meja paling ujung, agar bisa memperhatikan Reza dari kejauhan. Di tengah hiruk-pikuk pelanggan, Maya melihatnya sibuk membawa nampan dan melayani dengan senyum yang sama ramahnya seperti kemarin. Namun, di balik keramah tamahan itu, Maya merasakan sesuatu yang janggal. Mata Reza sering melirik keluar jendela, seperti sedang mencari sesuatu, atau mungkin seseorang. Maya mencoba mencari keberanian untuk memanggilnya, tapi ragu. Bagaimana jika Reza benar-benar sudah melupakannya? Apakah ia terlalu berharap pada masa lalu yang sudah lama terkubur?
Saat Reza akhirnya mendekati mejanya untuk mengantar pesanan, Maya tak bisa lagi menahan diri. "Reza, aku tahu mungkin ini terdengar aneh, tapi aku yakin kamu ingat aku," ucapnya dengan nada yang lebih tegas daripada sebelumnya. Reza, yang awalnya hanya tersenyum sopan, kini terdiam. Dia menatap Maya lebih lama, seolah mencoba menggali ingatan yang samar. "Aku ingat, kamu selalu membawa buku cerita yang lusuh itu," lanjut Maya, mencoba memancing kenangannya. "Kamu suka membacakan cerita pada malam-malam ketika kami tidak bisa tidur." Mata Reza sedikit melebar, tapi ekspresinya tetap sulit ditebak. "Maya," gumamnya perlahan, seperti baru menemukan sesuatu yang ia lupakan selama ini. "Kamu, gadis yang selalu duduk di pojok itu, kan?" "Aku ingat sekarang." Air mata hampir jatuh di sudut mata Maya, tapi ia menahannya. "Iya, itu aku," jawabnya dengan suara bergetar. Ia merasa lega sekaligus emosional. Akhirnya, Reza mengingatnya. Namun, senyuman Reza perlahan memudar. "Maaf, aku tidak langsung mengenalimu kemarin. Banyak hal yang terjadi setelah aku meninggalkan panti itu." Nada suaranya berubah, terdengar lebih berat. "Aku tidak pernah kembali, Maya. Aku pikir, aku tidak punya alasan untuk kembali ke masa itu." Kata-kata itu menusuk hati Maya. Dia ingin tahu apa yang membuat Reza merasa seperti itu, tapi ia juga tidak ingin memaksanya untuk mengungkap luka lama. "Tidak apa-apa," katanya akhirnya, meskipun ada banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan. "Aku hanya senang kita bisa bertemu lagi." Reza mengangguk pelan, lalu kembali ke pekerjaannya. Namun, Maya merasa ada tembok besar yang menghalangi mereka. Malam itu, dia pulang dengan hati yang campur aduk. Kenangan masa kecil mereka kembali berputar di kepalanya, seperti film lama yang tak pernah selesai. Ia teringat saat-saat Reza selalu berbagi makanan yang ia miliki, meskipun hanya sepotong kecil roti. Bagaimana Reza selalu melindunginya dari anak-anak yang suka mencuri barang-barangnya. Maya merasa ada utang yang belum terbayar, dan itu membuatnya semakin yakin untuk membantu Reza, apapun caranya. Hari-hari berikutnya, Maya semakin sering datang ke restoran, meski tanpa alasan yang jelas. Ia mulai menawarkan bantuan kecil kepada Reza, seperti membawakan makanan atau menawarkan diri untuk mendengarkan keluhannya. Tapi Reza, meskipun tampak bersyukur, selalu menjaga jarak. Hingga suatu hari, Maya memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Reza setelah mereka berpisah. Dengan penuh tekad, Maya mencari informasi tentang tempat tinggal Reza, berharap bisa menemukan jawaban atas perubahan sikapnya. Namun, apa yang ia temukan justru membuat hatinya semakin terluka. Di balik kehidupan sederhana Reza, tersimpan rahasia yang mulai terkuak perlahan-lahan, membawa Maya pada kenyataan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Maya tidak bisa tidur semalaman setelah mendengar cerita dari salah satu rekan kerja Reza. Dengan hati yang berat, ia mengetahui bahwa Reza tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Menurut cerita itu, Reza sering terlambat membayar sewa rumah dan kadang hanya makan sekali sehari untuk menghemat uang. Maya merasa hatinya hancur. Teman masa kecil yang dulu selalu melindunginya kini hidup dalam kesulitan. Keesokan harinya, Maya memberanikan diri mendatangi kontrakan Reza. Ia membawa makanan sederhana yang ia masak sendiri, berharap bisa membantunya. Meskipun hanya sedikit, saat pintu kontrakan itu terbuka, Maya mendapati Reza berdiri di sana dengan wajah lelah. Kaos lusuh yang ia kenakan dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan betapa berat hidup yang ia jalani. "Apa kamu baik-baik saja, Reza?" Maya bertanya dengan suara lembut, mencoba menyembunyikan keprihatinannya. Reza hanya tersenyum kecil, meskipun jelas ada keengganan di wajahnya. "Aku baik, Maya. Kamu tidak perlu repot-repot datang ke sini," katanya dengan nada datar. Namun, Maya tidak peduli. Ia masuk ke dalam tanpa menunggu undangan, meletakkan makanan yang ia bawa di meja kecil yang penuh dengan buku dan dokumen berserakan. Ruangan itu sempit,
hanya cukup untuk satu tempat tidur dan meja kecil. Dindingnya kusam, dengan beberapa bagian yang mulai retak. Maya menahan napas, merasa semakin bersalah melihat kondisi itu. Aku hanya ingin membantumu, Reza. Dulu kamu selalu ada untukku, dan sekarang saatnya aku melakukan hal yang sama, kata Maya dengan tegas, menatap Reza yang berdiri kaku di depannya. Namun, Reza menggeleng. Aku tidak butuh bantuan, Maya. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Maya merasakan frustrasi yang mendalam. Ia tahu harga diri Reza terlalu tinggi untuk menerima bantuan, tapi ia juga tahu bahwa Reza membutuhkan seseorang untuk mendukungnya. Ini bukan soal kamu tidak mampu, Reza. Ini tentang aku yang ingin membalas semua kebaikanmu di masa lalu. Tolong, jangan menolakku, katanya dengan nada yang nyaris memohon. Reza terdiam, menunduk, dan menghela napas panjang. Kamu tidak mengerti, Maya. Hidupku sudah rumit, dan aku tidak ingin melibatkanmu dalam kekacauan ini. Namun, Maya tidak menyerah. Ia menggenggam tangan Reza, membuat pria itu terkejut. Aku tidak peduli seberapa rumit hidupmu. Aku tidak akan meninggalkanmu, seperti kamu yang dulu tidak pernah meninggalkanku, ujarnya dengan tegas. Mata Reza sedikit berkaca-kaca, tapi ia segera mengalihkan pandangannya. Maya tahu, di balik sikap kerasnya, Reza menyimpan luka yang dalam. Ia memutuskan untuk tetap berada di sisi Reza, meskipun harus menghadapi penolakan berulang kali. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membantu Reza keluar dari kesulitannya, apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya, Maya mulai membantu Reza dengan cara-cara kecil yang tidak terlalu mencolok. Ia mengantar makanan, menawarkan tumpangan saat melihat Reza berjalan pulang, dan bahkan diam-diam membayar sebagian sewa kontrakan Reza melalui pemilik rumah. Namun, meskipun Maya berusaha sekuat tenaga, ia merasa ada dinding besar yang terus memisahkan mereka. Di tengah perjuangannya untuk mendekati Reza, Maya tidak menyadari bahwa pria itu menyimpan rahasia besar yang suatu saat akan mengubah segalanya. Sebuah rahasia yang bisa membuat Maya mempertanyakan semua niatnya selama ini. Malam itu, Maya duduk di depan jendela kamarnya, menatap langit yang gelap. Hatinya penuh dengan kegelisahan. Sudah berminggu-minggu ia mencoba mendekatkan diri pada Reza, tapi pria itu tetap menjaga jarak. Ada sesuatu yang dirasakan Maya, sesuatu yang lebih dari sekadar kesulitan hidup. Seolah-olah Reza menyembunyikan sesuatu yang ia tidak ingin siapapun tahu. Pagi berikutnya, Maya kembali mengunjungi restoran tempat Reza bekerja. Namun, saat ia tiba, Reza tidak ada di sana. Seorang rekan kerja memberitahu bahwa Reza izin tidak masuk karena urusan pribadi. Maya merasa ada yang aneh. Selama ini, ia tahu Reza jarang sekali absen dari pekerjaannya, bahkan ketika ia sedang sakit. Penasaran, Maya memutuskan untuk pergi ke kontrakan Reza. Namun, sesampainya di sana, kontrakan itu kosong. Pintu terkunci rapat, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Reza. Tetangga sebelahnya mengatakan bahwa Reza sering pergi di malam hari dan baru pulang menjelang pagi, tapi tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan. Maya merasa ada sesuatu yang disembunyikan Reza, dan ia tidak bisa tinggal diam. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Dengan bantuan seorang teman, Maya mulai menyelidiki. Ia mencari informasi di tempat-tempat yang mungkin pernah dikunjungi Reza, bahkan sampai mendatangi toko-toko kecil di sekitar kontrakannya. Akhirnya, Maya menemukan sebuah petunjuk yang membawanya ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Saat tiba di sana, ia mendengar suara beberapa pria yang berbicara dengan nada tinggi. Maya bersembunyi di balik tumpukan kayu, mencoba mencuri dengar. Di antara suara-suara itu, ia mengenali suara Reza. Kau tahu ini berbahaya, Reza. Jika ketahuan, semuanya bisa berakhir buruk, kata salah satu pria. Reza menjawab dengan nada tegas, aku tidak peduli. Aku hanya ingin memastikan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Maya terkejut mendengar percakapan itu. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi jelas ada sesuatu yang tidak beres.
Dia mencoba mendekat, tapi langkah kakinya membuat suara. Semua pria di dalam gudang langsung menoleh, termasuk Reza. Maya. Reza berdiri dengan wajah penuh keterkejutan. Apa yang kamu lakukan di sini? Maya tidak bisa menjawab. Hatinya berdebar kencang, tidak percaya apa yang baru saja ia saksikan. Apa yang sebenarnya kamu lakukan, Reza? Kenapa kamu di tempat ini? Siapa mereka? Tanyanya dengan suara gemetar. Reza mendekatinya, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Ini bukan tempat untukmu, Maya. Pergilah sebelum kamu terlibat dalam sesuatu yang kamu tidak pahami. Namun, Maya tidak mundur. Aku tidak akan pergi sampai kamu menjelaskan semuanya, katanya dengan tegas. Reza terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Maya, ini rumit. Aku terpaksa melakukan ini untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Aku tidak punya pilihan lain, katanya dengan nada putus asa. Maya merasa bingung dan marah sekaligus. Ia ingin percaya pada Reza, tapi kenyataan di depannya terlalu sulit untuk diterima. Apa maksudmu? Siapa yang kamu bantu? Kenapa harus seperti ini? Tanyanya dengan air mata yang mulai menggenang. Reza menundukkan kepala, seolah tidak sanggup menjawab. Maya menyadari bahwa apapun yang Reza lakukan, itu pasti dilandasi alasan kuat. Namun, ia juga tahu bahwa rahasia ini hanya akan membawa masalah jika terus disembunyikan. Maya memutuskan untuk tidak menyerah. Aku tidak akan pergi, Reza. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sini. Jika kamu terjebak, aku akan membantumu keluar. Tapi aku butuh kejujuranmu, ujarnya dengan suara yang mantap, meskipun hatinya rapuh. Reza hanya menatapnya dalam diam, seolah mencari keberanian untuk membuka seluruh rahasianya. Namun, sebelum ia bisa menjawab, salah satu pria di gudang itu mendekati mereka. Kita tidak punya waktu lagi. Pilihannya hanya maju atau berhenti, katanya dingin. Maya tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan Reza. Bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya yang belum ia pahami sepenuhnya. Malam itu, Maya pulang dengan pikiran yang berantakan. Rahasia yang disembunyikan Reza seperti jurang yang terlalu dalam untuk dipahami. Namun, tekad Maya untuk membantunya justru semakin kuat. Ia tidak tahu apa yang sedang Reza lakukan di gudang itu, tapi jelas pria itu berada dalam situasi yang berbahaya. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk menemui Reza di kontrakannya. Saat pintu terbuka, Reza tampak berbeda. Wajahnya lelah, dan ada bekas luka kecil di sudut bibirnya. Maya menahan napas, hatinya terasa sakit melihat kondisi pria itu. Kamu baik-baik saja? Tanyanya, meski ia tahu jawabannya tidak akan memuaskan. Reza hanya tersenyum tipis. Aku sudah bilang, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, Maya, katanya sambil duduk di kursi tua di sudut ruangan. Namun, Maya tidak mau lagi mendengar jawaban itu. Aku punya hak untuk khawatir, Reza. Aku temanmu, dan aku tidak bisa diam melihatmu seperti ini. Reza menghela napas panjang, lalu menatap Maya dengan tatapan yang penuh rasa bersalah. Maya, kamu tidak mengerti. Hidupku penuh dengan kekacauan. Aku tidak ingin kamu terjebak di dalamnya. Maya mendekatinya, duduk di hadapannya. Aku tidak peduli seberapa rumit hidupmu. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tolong, Reza, jangan menutupiku lagi, ujarnya dengan suara gemetar. Setelah beberapa saat hening, Reza akhirnya bicara. Aku tidak punya pilihan, Maya. Aku terjebak dalam lingkaran ini karena aku ingin membantu anak-anak yatim yang tidak seberuntung kita dulu. Gudang itu adalah tempat penyimpanan barang-barang yang aku curi untuk mereka. Aku tahu itu salah, tapi aku tidak punya cara lain. Kata-kata itu seperti pukulan telak bagi Maya. Ia tidak pernah membayangkan Reza melakukan sesuatu yang melanggar hukum, meskipun tujuannya mulia. Kenapa kamu tidak meminta bantuan? Ada cara lain, Reza. Kamu tidak harus melakukannya sendiri, katanya dengan suara parau.
Reza menggeleng, matanya berkaca-kaca. Aku sudah mencoba, Maya. Tapi siapa yang peduli pada orang seperti aku? Aku hanya seorang pelayan restoran. Tidak ada yang akan mendengarkan. Jadi, aku melakukan apa yang bisa aku lakukan, meskipun itu berarti mengambil risiko besar. Maya merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ia ingin marah, tapi juga memahami betapa sulitnya hidup Reza. Aku tidak akan membiarkanmu terus seperti ini, Reza. Aku akan membantumu, apapun yang terjadi, katanya dengan tegas. Reza menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Kenapa kamu mau sejauh ini untukku, Maya? Aku bukan siapa-siapa. Maya tersenyum, meski air mata menetes di pipinya. Kamu adalah orang yang dulu menyelamatkanku dari kesepian, Reza. Sekarang giliran aku yang menyelamatkanmu. Namun, sebelum Reza sempat menjawab, suara ketukan keras terdengar dari pintu. Maya dan Reza saling berpandangan dengan cemas. Saat Reza membuka pintu, seorang pria bertubuh besar berdiri di sana dengan ekspresi marah. Kita ada masalah besar, Reza. Gudang itu sudah ditemukan polisi. Mereka mencari kita, katanya dengan nada tajam. Maya merasakan dadanya berdegup kencang. Semua ini menjadi semakin rumit, dan ia tahu waktu mereka tidak banyak. Reza menoleh padanya, wajahnya penuh dengan ketakutan. Maya, kamu harus pergi. Ini terlalu berbahaya. Tapi Maya menggeleng dengan tegas. Aku tidak akan pergi. Apapun yang terjadi, kita akan melewati ini bersama. Reza ingin membantah, tapi ia tahu Maya tidak akan berubah pikiran. Dalam hati, ia merasa bersalah karena melibatkan Maya dalam kekacauan ini. Namun, di sisi lain, ia merasa ada secercah harapan yang kembali muncul. Bersama Maya, mungkin ia bisa menemukan jalan keluar dari lingkaran gelap ini. Namun, ancaman semakin dekat. Maya dan Reza harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan semua masalah ini sebelum segalanya hancur tak tersisa. Malam itu, Reza dan Maya menyusun rencana di tengah ketegangan yang mencekam. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang curian telah ditemukan oleh polisi, dan Reza tahu bahwa waktunya sudah hampir habis. Ia harus segera bertindak sebelum situasinya semakin buruk. Aku akan menyerahkan diri, ujar Reza tiba-tiba, memecah keheningan. Maya terkejut, menatapnya dengan mata melebar. Apa maksudmu? Kau tidak bisa melakukan itu, Reza. Kau tidak bersalah sepenuhnya. Kau melakukan ini untuk membantu orang lain. Tapi aku tetap melanggar hukum, Maya. Jika aku tidak menyerahkan diri, mereka akan mengejar orang-orang lain yang terlibat. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi, jawab Reza dengan suara pelan tapi tegas. Maya merasakan rasa takut yang luar biasa. Ia tahu Reza adalah orang yang selalu bertanggung jawab, tapi menyerahkan diri berarti Reza mungkin akan kehilangan segalanya. Tidak, kita bisa mencari cara lain. Kita bisa mencari bukti bahwa semua ini karena paksaan. Aku yakin ada jalan keluar, Maya mencoba meyakinkannya. Namun, Reza hanya menggeleng. Aku tidak ingin melibatkanmu lebih jauh, Maya. Kamu sudah cukup membantu. Jika aku tertangkap, aku ingin kamu melanjutkan hidupmu tanpa terbebani oleh ini. Maya tidak bisa menerima itu. Air matanya mulai mengalir, tapi ia menahan isaknya. Jangan bicara seperti itu, Reza. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kau tidak sendiri dalam menghadapi ini. Tiba-tiba, ketukan pintu yang keras membuat keduanya terdiam. Reza berdiri, wajahnya tegang. Maya bergegas ke sudut ruangan, mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Saat pintu terbuka, seorang pria asing dengan jas hitam masuk. Wajahnya dingin, dan tatapannya menusuk. Reza, kau harus pergi sekarang. Polisi sudah mendekati lokasi lain. Jika mereka menemukanku, semua orang akan ikut terseret, kata pria itu dengan nada penuh tekanan. Maya mengenali pria itu sebagai salah satu dari mereka yang ia lihat di gudang sebelumnya. Aku sudah memutuskan untuk menyerahkan diri,
jawab Reza dengan tegas, membuat pria itu menatapnya dengan kemarahan. Kau gila, kau ingin menghancurkan semuanya. Jika kau menyerah, mereka akan menggali lebih dalam, dan tidak hanya kita yang akan jatuh, tapi juga mereka yang kau coba lindungi. Reza terdiam. Kata-kata pria itu seperti belati yang menusuk batinnya. Ia tahu apa yang dipertaruhkan, tapi ia juga tahu tidak ada jalan keluar yang mudah. Maya, yang mendengar percakapan itu, keluar dari tempat persembunyiannya. Kalian tidak bisa terus seperti ini. Pasti ada cara untuk menyelesaikan semua ini tanpa menyeret banyak orang, kata Maya dengan suara gemetar tapi penuh tekad. Pria itu memandangnya dengan tajam, lalu beralih pada Reza. Siapa dia? Apa kau sudah menceritakan segalanya padanya? Reza mengangguk perlahan. Dia temanku, dan aku percaya padanya. Pria itu menggelengkan kepala, seolah tidak percaya. Ini gila. Kita tidak bisa mempercayai siapapun sekarang. Namun, Maya tidak menyerah. Jika kalian ingin menyelamatkan diri dan orang lain, kalian harus menghadapi ini dengan cara yang benar. Aku akan membantumu. Aku punya koneksi di media, dan aku tahu ada cara untuk mengungkapkan ini tanpa membahayakan banyak pihak. Reza terkejut mendengar ucapan Maya. Ia tidak tahu bahwa Maya memiliki koneksi seperti itu. Namun, ia juga merasa bahwa itu mungkin satu-satunya jalan yang tersisa. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. Baik, tapi jika sesuatu terjadi, aku ingin kau berjanji untuk melindungi dirimu sendiri, kata Reza dengan nada serius. Malam itu, mereka menyusun rencana baru. Dengan bantuan Maya, Reza berencana menyerahkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia dipaksa masuk ke dalam lingkaran kejahatan ini. Namun, langkah ini tidak akan mudah. Musuh mereka memiliki pengaruh besar, dan satu kesalahan saja bisa membuat semuanya berakhir tragis. Di tengah kekacauan ini, Maya dan Reza semakin menyadari betapa kuatnya ikatan mereka. Meski berada di ambang kehancuran, mereka memilih untuk bertahan, berharap bahwa di ujung perjalanan ini, mereka bisa menemukan kebebasan dan harapan baru. Namun, mereka tidak tahu bahwa bahaya yang lebih besar sedang mengintai di depan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas bara. Reza dan Maya mempersiapkan langkah mereka dengan hati-hati, menyusun bukti-bukti yang akan diserahkan kepada pihak berwenang. Maya menghubungi seorang wartawan terpercaya yang ia kenal melalui salah satu kenalannya di masa lalu, berharap publikasi bisa menjadi tameng agar Reza dan orang-orang yang ia lindungi tidak menjadi korban dari pihak yang lebih kuat. Namun, Maya tidak menyadari bahwa setiap langkahnya diawasi. Pria berjas hitam yang sebelumnya datang ke kontrakan Reza ternyata tidak sepenuhnya berpihak kepada mereka. Di balik semua itu, ia memiliki agenda sendiri, mencoba melindungi dirinya dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti mengorbankan Reza. Malam itu, Maya dan Reza bertemu dengan wartawan tersebut di sebuah kafe kecil. Maya menjelaskan semuanya dengan detail, sementara Reza menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa ia hanyalah korban dari permainan besar ini. Wartawan itu tampak serius, mencatat setiap detail dengan cermat. Jika ini dipublikasikan, kemungkinan besar pihak berwenang akan bergerak. Tapi kalian harus siap menghadapi konsekuensi, terutama jika ada pihak yang tidak ingin rahasia ini terbongkar, katanya dengan nada tegas. Maya mengangguk mantap. Kami sudah siap. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini, jawabnya. Namun, Reza tampak ragu. Dalam hatinya, ia takut bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Maya. Ia tahu musuh mereka tidak akan tinggal diam jika informasi ini keluar. Saat mereka berjalan keluar dari kafe, sebuah mobil hitam melaju kencang ke arah mereka. Maya dengan cepat menarik Reza ke sisi jalan, tubuhnya gemetar karena nyaris tertabrak. Dari jendela mobil, seorang pria yang tidak dikenal menatap tajam sebelum melaju pergi. Kita diawasi, bisik Reza dengan suara penuh kekhawatiran. Maya merasakan ketakutan yang sama, tapi ia berusaha tetap tenang. Itu berarti kita berada di jalur yang benar.
Mereka takut rahasia mereka terungkap, katanya mencoba menyemangati. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Ketika Maya kembali ke apartemennya malam itu, ia menemukan pintu kamarnya sedikit terbuka. Dengan hati-hati, ia masuk dan mendapati ruangan telah diobrak-abrik. Tidak ada yang dicuri, tapi jelas seseorang mencari sesuatu. Maya segera menghubungi Reza, memberitahu apa yang terjadi. Reza tiba beberapa menit kemudian, wajahnya penuh kekhawatiran. Mereka mencoba menakutimu, Maya. Ini peringatan, kata Reza, mencoba mengendalikan amarahnya. Namun, Maya tidak gentar. Aku tidak akan mundur. Jika mereka berpikir bisa menghentikanku dengan cara ini, mereka salah besar, jawabnya dengan tegas. Reza terkejut melihat keberanian Maya, tapi ia juga tahu bahaya semakin mendekat. Malam itu, Maya dan Reza memutuskan untuk berpindah tempat sementara. Mereka menginap di sebuah motel kecil di pinggiran kota, berharap bisa menghindari perhatian musuh mereka. Namun, di balik semua ini, pria berjas hitam diam-diam melaporkan lokasi mereka kepada pihak lain yang lebih berbahaya. Ketegangan memuncak ketika Maya menerima telepon dari wartawan yang sebelumnya mereka temui. Ada masalah. Dokumen yang kalian berikan telah dicuri. Seseorang menyerbu kantor saya tadi malam, katanya dengan suara panik. Maya merasa darahnya berdesir. Tanpa dokumen itu, rencana mereka bisa gagal total. Reza menatap Maya dengan rasa bersalah. Ini semua salahku. Jika aku tidak melibatkanmu, kamu tidak akan terjebak dalam semua ini, katanya dengan nada putus asa. Namun, Maya menggenggam tangannya erat. Aku sudah membuat pilihan, Reza. Aku tidak akan meninggalkanmu sekarang. Kita akan mencari cara lain, ujarnya dengan suara tegas. Di tengah situasi yang semakin memburuk, Maya menyadari bahwa musuh mereka bukan hanya satu atau dua orang, tapi sebuah jaringan yang lebih besar dan berbahaya. Namun, ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Rahasia ini harus terungkap, apapun risikonya. Namun, tanpa mereka sadari, perangkap terakhir telah disiapkan. Maya dan Reza tidak tahu bahwa langkah berikutnya bisa menjadi akhir dari segalanya. Di tengah semua itu, hanya satu hal yang membuat mereka bertahan, kepercayaan mereka pada satu sama lain. Pagi itu terasa begitu sunyi. Maya dan Reza duduk di tepi ranjang motel, mencoba menyusun kembali rencana setelah kehilangan dokumen penting. Maya, yang biasanya penuh semangat, kini terlihat lebih tenang namun jelas menyimpan kekhawatiran. Kita harus mencari bukti baru, katanya dengan nada tegas. Reza mengangguk pelan, meskipun pikirannya terasa buntu. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Mereka pasti sudah semakin dekat, balasnya. Suasana tegang ini membuat mereka sadar bahwa langkah selanjutnya harus sangat hati-hati. Tiba-tiba, ponsel Maya berbunyi. Nama wartawan yang mereka temui muncul di layar. Maya segera mengangkatnya. Halo, apa kau baik-baik saja? Tanyanya cemas. Namun, suara di ujung telepon terdengar tergesa-gesa. Maya, aku menemukan sesuatu yang penting. Tapi aku tidak bisa berbicara lewat telepon. Temui aku di tempat biasa, katanya sebelum menutup telepon tanpa memberi kesempatan Maya untuk bertanya lebih lanjut. Maya memberitahu Reza tentang telepon itu, dan meskipun mereka merasa curiga, mereka memutuskan untuk pergi. Mereka tahu ini berisiko, tapi tidak ada pilihan lain. Dalam perjalanan menuju tempat yang disebutkan, Maya terus memikirkan kemungkinan jebakan. Namun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. Setibanya di sana, tempat itu tampak sepi. Sebuah gudang tua yang hampir tidak terawat menjadi lokasi pertemuan. Maya dan Reza melangkah masuk dengan hati-hati, memeriksa setiap sudut. Namun, bukannya wartawan, yang mereka temukan hanyalah sebuah amplop yang tergeletak di meja kayu tua. Reza mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada beberapa lembar foto yang menunjukkan wajah-wajah orang yang terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut, termasuk pria berjas hitam yang selama ini mereka kenal. Dia mengkhianati kita,
desis Reza, matanya menyala penuh amarah. Namun, sebelum mereka sempat mencerna lebih jauh, suara langkah kaki mendekat. Sekelompok pria dengan wajah dingin muncul dari balik bayangan. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada mengancam, "Kalian tidak seharusnya berada di sini. Serahkan apa yang kalian temukan, atau ini akan berakhir buruk." Reza dengan sigap menarik Maya ke belakangnya, mencoba melindunginya. "Kami tidak mencari masalah. Kami hanya ingin keadilan," jawabnya dengan tegas, meski ia tahu kata-katanya tidak akan berarti banyak. Pria itu tertawa kecil, sinis. "Keadilan? Kau pikir keadilan itu gratis? Tidak ada yang peduli pada orang kecil seperti kalian. Berikan dokumen itu, dan mungkin kami akan melepaskan kalian hidup-hidup." Namun, Maya, yang selama ini diam, maju dengan keberanian yang mengejutkan. "Kalian salah jika berpikir kami takut. Jika sesuatu terjadi pada kami, bukti ini sudah ada cadangannya. Dan percayalah, nama kalian akan segera muncul di mana-mana," katanya dengan nada penuh tantangan. Ancaman Maya berhasil membuat mereka ragu, tapi tidak cukup untuk menghentikan mereka. Saat situasi semakin memanas, salah satu pria itu mengeluarkan senjata. Maya dan Reza tahu mereka berada di ambang bahaya. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Pria-pria itu panik dan segera melarikan diri, meninggalkan Maya dan Reza di dalam gudang. Maya tertegun, tidak percaya pada keberuntungan mereka. "Bagaimana polisi bisa tahu kita di sini?" tanyanya pada Reza. Namun, sebelum Reza sempat menjawab, seorang pria keluar dari bayangan. Itu adalah wartawan yang menghubungi mereka sebelumnya. "Aku menghubungi polisi. Aku tahu ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan kalian," katanya sambil tersenyum kecil. Maya merasa lega, tapi juga menyadari bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu. "Kami harus bergerak cepat. Jaringan mereka terlalu luas. Jika kita tidak segera bertindak, mereka akan kembali," katanya dengan suara tegas. Malam itu, mereka menyerahkan bukti yang mereka miliki kepada pihak berwenang. Namun, mereka tahu bahwa ini baru permulaan. Perjuangan mereka untuk mengungkap kebenaran belum selesai, dan bahaya masih mengintai di setiap sudut. Namun, Maya dan Reza memilih untuk bertahan. Bersama, mereka bertekad untuk melawan hingga akhir, meskipun mereka tidak tahu apa yang akan menanti di depan. Setelah malam yang menegangkan di gudang, Maya dan Reza merasa waktu mereka semakin sempit. Mereka kini tidak hanya berhadapan dengan jaringan kriminal besar, tetapi juga pengkhianatan dari orang-orang yang sebelumnya mereka percayai. Wartawan yang membantu mereka memastikan bahwa polisi telah mengamankan sebagian bukti, tetapi jaringan musuh terlalu kuat untuk dihentikan hanya dengan satu serangan. Pagi itu, Maya menerima pesan tak dikenal. Pesan itu berbunyi, "Kau ingin menyelamatkan Reza? Datang sendiri ke alamat ini, tanpa polisi." Maya langsung merasakan ketegangan di sekujur tubuhnya. Ia tahu ini jebakan, tapi ancaman pada Reza membuatnya tidak bisa diam. Dia tidak memberitahu Reza. Ia hanya meninggalkan catatan singkat di motel, "Aku akan menyelesaikan ini. Jangan khawatir." Maya tahu, jika ia memberitahu Reza, pria itu tidak akan membiarkannya pergi sendirian. Namun, ia merasa bahwa ini adalah risiko yang harus ia ambil untuk melindungi orang yang ia sayangi. Ketika Maya tiba di lokasi, ia menemukan sebuah rumah tua di pinggiran kota. Pintu terbuka, seperti mengundangnya masuk. Dengan langkah hati-hati, Maya melangkah ke dalam. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya lampu kecil di sudut. Di tengah ruangan, pria berjas hitam berdiri dengan wajah dingin. Di tangannya, ia memegang amplop lain yang terlihat mencurigakan. "Kau benar-benar berani datang sendiri," katanya dengan suara yang penuh ejekan. Maya menatapnya tanpa gentar. "Apa yang kau inginkan? Jika ini soal bukti, aku tidak memilikinya lagi." "Polisi sudah mengamankan semuanya," balasnya dengan suara mantap. Pria itu tertawa kecil. "Bukti? Aku tidak peduli dengan itu.
Aku hanya ingin memastikan bahwa Reza tidak akan bisa menyerahkan apapun yang bisa menghancurkan kami. Dan kau adalah alat untuk memastikan itu. Sebelum Maya sempat merespons, dua pria lain muncul dari bayangan. Mereka mencengkeram lengan Maya, memaksanya duduk di kursi di tengah ruangan. Maya mencoba melawan, tetapi kekuatan mereka terlalu besar. Sementara itu, Reza yang membaca catatan Maya merasa gelisah. Ia tahu Maya tidak akan bertindak ceroboh, tetapi perasaan bahwa ia sedang dalam bahaya membuatnya tidak bisa diam. Dengan bantuan wartawan yang masih setia, Reza mencoba melacak pesan terakhir yang diterima Maya. Di dalam rumah tua itu, Maya mencoba menggali informasi lebih banyak. Kenapa kau terus mengejar Reza? Apa sebenarnya yang kalian sembunyikan? Tanyanya dengan nada menantang, meski hatinya bergetar. Pria berjas hitam mendekatinya, menatap tajam. Reza tahu terlalu banyak. Dia mungkin tampak seperti pelayan kecil yang tidak berdaya, tetapi dia adalah ancaman besar bagi kami. Dan kau hanya seorang gadis bodoh yang berpikir bisa menyelamatkannya. Namun, Maya menangkap sesuatu dari ucapan itu. Apa maksudmu? Apa ada yang belum ku ketahui tentang Reza? Tanyanya, mencoba memancing lebih banyak. Pria itu terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya, ya? Reza bukan hanya teman masa kecilmu. Dia adalah pewaris salah satu perusahaan terbesar di kota ini. Tapi dia memilih melarikan diri, meninggalkan segalanya. Maya tertegun. Informasi itu seperti petir di siang bolong. Reza, yang selama ini ia kenal sebagai pelayan sederhana, ternyata menyembunyikan kebenaran besar. Namun, sebelum Maya sempat memproses semuanya, suara langkah kaki terdengar dari luar. Reza muncul, wajahnya penuh kemarahan. Ia menatap pria berjas hitam dengan mata menyala. Lepaskan dia, sekarang, katanya dengan nada rendah tapi mengancam. Pria berjas hitam tertawa kecil. Lihat siapa yang datang menyelamatkan pahlawan kecilnya, katanya dengan nada mengejek. Namun, sebelum pria itu bisa bergerak, suara sirene polisi kembali terdengar. Wartawan yang membantu Reza telah menghubungi pihak berwenang dan membawa mereka ke lokasi tersebut. Dalam hitungan detik, polisi menyerbu masuk, menangkap pria-pria itu sebelum mereka sempat melarikan diri. Maya, yang masih duduk di kursi, menatap Reza dengan campuran rasa lega dan kebingungan. Kau benar-benar menyembunyikan banyak hal dariku, katanya pelan. Reza menunduk, merasa bersalah. Aku ingin memberitahumu, Maya. Tapi aku takut. Aku tidak ingin kehilanganmu hanya karena masa laluku, jawabnya dengan suara penuh penyesalan. Maya mendekat, menggenggam tangan Reza. Aku tidak peduli siapa kau dulu, Reza. Yang penting adalah siapa kau sekarang, dan aku tahu kau orang baik. Tapi kita harus menghadapi semua ini bersama. Malam itu, untuk pertama kalinya, Reza merasa bahwa ia tidak lagi harus lari dari masa lalunya. Bersama Maya, ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, meskipun mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum sepenuhnya selesai. Setelah segala peristiwa yang terjadi, Maya dan Reza kembali ke tempat yang mereka sebut rumah, sebuah tempat yang kini dipenuhi dengan ketenangan, meskipun bayang-bayang ancaman masih mengintai di luar sana. Selama beberapa hari setelah penggerebekan, mereka berdua merenung dalam diam, masing-masing mencoba untuk mengerti arah hidup mereka yang tiba-tiba berubah begitu cepat. Reza, yang sekarang mengetahui betapa besar perasaan Maya padanya, merasa terbebani. Ia merasa seperti telah mengecewakan gadis itu dengan rahasia-rahasia yang disembunyikannya, namun di sisi lain, ia juga tahu bahwa masa lalu adalah bagian dari dirinya yang tidak bisa begitu saja dihilangkan. Ia berdiri di jendela kamar, menatap keluar, merasa seolah seluruh dunia memandangnya dengan mata yang berbeda. Maya yang biasanya ceria kini terlihat termenung. Ia merasakan perasaan campur aduk yang sulit diungkapkan. Ketika ia mengetahui siapa Reza sebenarnya, semuanya terasa begitu terbalik. Keinginannya untuk melindungi pria itu bertemu dengan kenyataan pahit bahwa mereka berdua sedang terjebak dalam lingkaran yang tak mereka pilih.
Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Maya, suara Reza memecah keheningan, dan Maya berbalik menatapnya. Aku ingin menjelaskan lebih banyak tentang semua yang terjadi. Tentang apa yang sebenarnya kuperjuangkan, tentang keputusan yang harus aku buat. Maya mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa ia siap mendengarkan, meskipun ia tahu ini akan sulit. Reza mendekat, duduk di sampingnya, dan menarik napas panjang. Aku bukan orang yang baik. Aku memilih untuk bersembunyi di balik identitas palsu ini, karena aku takut pada apa yang bisa terjadi jika aku kembali ke dunia yang sebenarnya. Dunia yang menginginkan aku untuk menjadi sesuatu yang aku benci. Maya meraih tangan Reza, mencoba memberinya kenyamanan yang ia tahu sangat ia butuhkan. Tapi kau tidak sendiri. Aku ada di sini, Reza. Selama ini kau merasa terjebak dalam sebuah dunia yang tidak kau pilih, tapi aku yakin kita bisa menemukan jalan keluar bersama. Kau tidak perlu lagi bersembunyi dariku. Reza menatapnya dengan tatapan penuh harapan. Tapi apa yang akan terjadi setelah semua ini? Apa yang akan kita lakukan dengan kebenaran yang kita ungkapkan? Apakah kita bisa menjalani hidup dengan normal setelah semuanya berakhir? Maya tersenyum lembut, meski di dalam hatinya masih ada rasa takut. Aku tidak tahu apa yang akan datang. Tapi aku yakin, selama kita bersama, kita bisa menghadapi semuanya. Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, Reza memutuskan untuk bertemu dengan keluarga besarnya, yang selama ini tidak pernah tahu tentang keberadaannya. Ia tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah segalanya. Ia merasa cemas, tetapi juga sadar bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Maya berada di sisinya, memberi dukungan yang tak ternilai. Di ruang pertemuan yang mewah, keluarga Reza menatapnya dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa putra mereka yang hilang bertahun-tahun lalu akan kembali dalam keadaan seperti ini, seorang pria yang tampak berbeda, lebih matang dan berani. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, kata Reza, suaranya berat. Tapi aku tahu, aku harus menghadapi kenyataan ini. Aku kembali, dan aku ingin memperbaiki semuanya. Keluarga itu diam, bingung, namun kemudian ibunya mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Reza, kau sudah tumbuh begitu banyak. Kami semua salah, kami terlalu fokus pada karirmu dan melupakan apa yang paling penting, keluarga. Perlahan, Reza meraih tangan ibunya, matanya pun mulai berkaca-kaca. Aku bukan lagi orang yang sama. Aku sudah cukup terlambat untuk melihat itu. Tapi aku akan memperbaiki semuanya. Maya yang berdiri di belakangnya merasa bangga, meskipun ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Ada begitu banyak luka yang perlu disembuhkan, dan waktu yang dibutuhkan untuk meraih kembali kepercayaan itu tidak akan cepat. Namun, mereka berdua siap. Mereka siap untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kenyataan yang harus diterima, siap untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Setelah pertemuan tersebut, kehidupan mereka mulai berubah. Reza kembali mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya sejak lama ia emban, namun kali ini dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Maya tetap di sampingnya, membantu menavigasi dunia yang penuh dengan rintangan, memberi Reza kekuatan yang tak pernah ia sangka akan ia temukan. Dan meskipun mereka tahu, pertarungan terbesar mereka belum berakhir, mereka juga tahu bahwa bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Mereka akan terus berjalan, bersama, melangkah ke masa depan yang penuh dengan harapan dan kemungkinan, tanpa lagi ada yang menghalangi jalan mereka.